Tuhan, Engkau Allah yang berjanji memelihara kami. Bahkan sebelum kami mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau Allah yang sudah terlebih tahu. Sebab Engkau adalah pencipta kami, dan Engkau Allah yang menanggung hidup kami ya Tuhan. Untuk itu hari ini kami jemaat-Mu ya Tuhan, rindu berkumpul untuk kembali diyakinkan, diteguhkan bahwa pemeliharaan Tuhan adalah ajaib adanya. Untuk itu ya Tuhan, ajari kami membawa hati kami dengan kesungguhan datang kepadamu. Untuk boleh dengan peka mendengarkan sapaan Tuhan bagi setiap kami. Untuk dengan peka mendengarkan janji Tuhan yang kembali diteguhkan bahwa Engkau Allah yang memelihara dengan setia. Engkau Allah yang mau menanggung hidup kami. Engkau Allah yang sudah menanggung hidup kami dan yang mau menuntun kami melewati hari-hari kami ke depan. Untuk itu ya Tuhan, berbicara kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini. Pakai ia untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Agar kami jemaat-Mu di tengah-tengah gejolak hidup yang tidak mudah ini, kami boleh kuat berjalan. Karena kami yakin dipimpin oleh Allah yang setia memelihara. Berkati juga jemaat-Mu yang duduk diam hari ini bersama-sama ya Tuhan. Apapun yang menjadi motivasi kami hari ini beribadah, ya Tuhan, pakai itu semua, ubahkan itu semua untuk boleh terarah kepada Engkau, kepada pribadi-Mu, untuk mencari-Mu ya Tuhan. Sehingga kami yang hari ini datang beribadah sekali-kali tidak akan meninggalkan ruangan ini dengan keadaan yang sama. Namun kami boleh diubahkan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Berbicara Allah ya Tuhan, kuasai setiap kami. Tuhan, pakai setiap peralatan dari ruangan ini untuk menyatakan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa ya Bapak Ibu ya, ibadah satu memang adalah ibadah yang khusus bagi jemaat Tuhan yang beribadah di pagi hari. Mungkin ada sebagian dari kita yang setelah ini sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan yang lain. Biasanya begitu ya, yang memilih ibadah di kebaktian satu adalah orang-orang yang punya banyak planning di hari Minggu. Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi rencana dan rancangan kita, mari kita menggunakan waktu yang khusus ini untuk secara tertib, secara sungguh mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini perenungan kita dengan tema berjalan bersama Allah yang mencukupkan. Berjalan bersama Allah yang mencukupkan. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang ibu bernama Nana, ya. Apakah ada ibu-ibu yang bernama Nana di sini? Semoga tidak ada ya. Saya berusaha untuk memalsukan namanya sepalsu-palsunya begitu ya. Seorang ibu bernama Nana datang kepada seorang konselor. Bapak Ibu, Ibu Nana ini datang mengeluhkan, "Pak, saya sudah berbulan-bulan ini gelisah, nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur, saya gelisah sekali. Di pikiran saya begitu banyak hal. Apalagi belakangan ini setiap kali saya nonton berita, isinya selalu sama. Kondisi krisis ekonomi, rupiah yang melemah. Belum lagi ada isu resesi global di tahun 2025. Aduh Pak, saya gelisah sekali." Kemudian sang konselor membiarkan si Ibu Nana bercerita gitu ya. "Aduh Pak, gimana saya nggak khawatir. Saya khawatir gimana nanti cucu saya bisa mengembangkan perusahaannya, mengembangkan usahanya dan bisa memberi gaji kepada karyawan-karyawannya. Pak, bayangkan kalau karyawannya tuh nggak bisa digaji, kasihan keluarga, anak istri mereka tuh bagaimana?" Terus konselor bertanya, "Bu, cucunya itu usahanya di bidang apa?" Kemudian Bu Nana ngomongnya begini, "Nah itu Pak yang buat saya kesal dan saya bingung," katanya begitu ya. "Saya kesal, saya bingung karena kondisi ekonomi kita ini gak stabil di semua sektor usaha. Katanya resesi ekonomi itu kena ke semua sektor bisnis." Kemudian Bapak ini, Ibu Nana kemudian menjelaskan, "Cucu saya kalau saya mau suruh nanti ngembangkan bisnis di bidang investasi, aduh Pak ribet. Nanti OJK sama OJK jadi ribet. Kan maklum banyak investasi bodong.
Saya mau cucu saya untuk bisnis di bidang ekspedisi. Banyak saingan Pak. Ada si kilat, ada si ekspres, ada si jemput aja. Macam-macam. Banyak saingan. Mau disuruh bisnis di bidang restoran. Aduh, nanti kalau menunya gak enak gimana Pak? Bingung, gak jalan nanti. Aduh susah Pak, susah. Itu yang buat saya bingung. Terus konselor ini mencoba untuk menerjemahkan apa yang Ibu Nana sampaikan. Jadi Ibu Nana ini merasa kesal, merasa khawatir karena belum tahu cucu Ibu ini akan usaha di bidang apa begitu. Mungkin Ibu bisa cocokkan dengan jurusan kuliahnya Bu gitu ya. Kemudian Bu Nana menimpali, jurusan kuliah ya Pak ya. Itu juga yang belum diputuskan Pak. Soalnya begini, kalau cucu saya ini mau saya suruh kuliah di bidang manajemen ekonomi, aduh sudah banyak saingan Pak. Di gereja saya aja banyak tuh yang lulusan manajemen ekonomi. Nanti susah, nggak bisa kerja gitu, nggak bisa kerja. Kalau saya mau kasih cucu saya kuliah di jurusan kedokteran, aduh nanti kalau kayak corona lagi pandemi repot Pak. Mau disuruh bisnis jurusan teknik industri, nanti kalau urusan sama pabrik-pabrik gitu kan kasihan Pak kalau cucu saya cewek gitu ya. Nah kemudian si konselor bingung. Maksudnya Bu Nana belum tahu cucunya ini cowok atau cewek. Ya iya Pak belum tahu. Kan cucunya belum lahir. Hamil juga belum menantu saya begitu ya. Pak tapi kan wajar dong Pak saya khawatir. Coba Pak bayangkan ya si Ibu Nana mencoba membela diri. Coba Pak bayangkan. Kalau menantu saya hamil. Terus dia melahirkan. Siapa yang nanti bantu urus Pak? Saya kan udah tua. Apalagi ya Pak ya saya ini udah tua. Saya punya masalah saraf kejepit. Nah gimana Pak? Kan kasihan cucu saya nanti. Gak ada yang urus. Wajar dong Pak saya khawatir dari sekarang. Terus konselor ini masih nanya lagi. Jadi ibu saat ini sedang merasakan kesakitan. Karena saraf kejepit jadi khawatir. Gini ya Pak ya. Sebenarnya saya sudah gak merasakan sakit. Sejak 10 tahun yang lalu saya operasi saraf kejepit itu udah gak sakit lagi. Aduh Pak kalau sakit saraf kejepit ini katanya ya Pak ya bisa kumat lagi loh. Walaupun sudah dioperasi bisa kumat. Itu ada orang gereja saya habis operasi juga jalannya masih begini-begini Pak. Ih itu bahaya Pak. Makanya kalau saraf kejepit itu gak gampang. Saya jadi mikir-mikir ya kalau bisa kumat lagi. Atau lebih baik saya minta Tuhan gak usah sembuhin saya 10 tahun yang lalu. Daripada sakit lagi kan sama aja ya Pak ya sakit ya. Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu ketemu dengan Ibu Nana yang model begini nih. Kira-kira Bapak Ibu mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Capek deh gitu ya. Bapak Ibu Saudara kira-kira kalau ketemu orang yang seperti model Bu Nana ini. Reaksi kita bagaimana? Yang hari-harinya itu bersungut-sungut mengkhawatirkan hal-hal yang begitu jauh. Saya yakin tidak akan ada yang memuji-muji ya. Bagus Bu Nana, lanjutkan perjuanganmu gitu ya. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan Bapak Ibu Saudara adalah konselornya ya. Kita ada konselor contoh Heri di sini ya. Yang tiap hari datang tok contoh mau konseling. Konseling apa? Soal bisnis cucu saya yang belum lahir ya. Kira-kira saudara kalau tiap hari ketemu manusia yang begini, gimana reaksi saudara? Kalau Ibu jadi konselornya, apa kira-kira yang menjadi reaksi kita? Saya yakin tidak ada satu orang pun yang akan bersuka cita, yang akan mengelus-ngelus, yang kemudian akan memberikan jempol, menandakan ini orang baik-baik saja. Kita pasti bingung, kenapa ada orang model begini kan ya? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, menurut Bapak Ibu Saudara, apakah mungkin ada sosok seperti seorang Bu Nana dalam kehidupan nyata kita? Ada yang manggut-manggut. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membuka satu perikop firman Tuhan yang berisi tentang orang dengan model Bu Nana. Yang isinya hari-harinya itu dipenuhi dengan sungut-sungut. Mari kita membuka Keluaran pasal yang ke-16. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab fisik, mari kita membuka Keluaran pasal yang ke-16. Bapak Ibu kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca di ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara melanjutkan di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12 terlebih dahulu. Kalau di layar, Bapak Ibu Saudara yang tidak membawa Alkitab fisik bisa memperhatikan di layar. Yang di bagian tanda kuning adalah bagian Bapak Ibu Saudara perlu baca. Kita akan baca secara bertanggapan Keluaran pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12.
LAI memberi judul untuk TB yang pertama adalah Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Ayat 9. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, walaupun bacanya tidak serentak ya, sepertinya tulisannya kekecilan. Bapak Ibu Saudara, yang barusan kita baca di Keluaran 16 ini adalah kisah tentang bangsa Israel yang sedang bersungut-sungut. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di Keluaran 16 ini jauh lebih parah daripada kondisi sungut-sungutnya Ibu Nana tadi. Sebab kenapa? Bapak Ibu Saudara, Keluaran 16 ini yang tercatat adalah kali ketiganya bangsa Israel bersungut-sungut saat mereka sudah dibawa keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ini kejadian belum lebih dari 2 bulan, tetapi mereka sudah bersungut-sungut 3 kali. Bapak Ibu Saudara, kali pertama bangsa Israel ini bersungut-sungut saat mereka terancam musuh. Di depan mereka laut Tebrau, di belakang mereka musuh. Dalam kondisi terancam, mereka bersungut-sungut berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami itu mati di padang gurun ini? Saudara, ini perkataan yang begitu tidak elok, bukan? Begitu kasar sekali. Bangsa Israel itu jelas-jelas tahu mereka baru melihat 10 tulah yang Tuhan lakukan agar mereka bisa keluar dari Mesir. Tetapi baru ketika menghadapi ancaman musuh, bangsa Israel kemudian berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Bapak Saudara, ini adalah kecaman yang begitu keras yang menjadi sungut-sungut bangsa Israel yang sesungguhnya mereka bukan sekedar meragukan kepemimpinan Musa, tapi mereka sudah mempertanyakan, sungguhkah Tuhan berkuasa? Bapak Saudara, kita tahu ceritanya ya, bahwa saat terancam musuh itu, Tuhan membelah laut Tebrau dan bangsa Israel berjalan, sementara para musuhnya ditutupi oleh air laut Tebrau yang mengejar mereka. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Keluaran pasal yang ke-15 diceritakan tentang bangsa Israel yang kembali bersungut-sungut. Ketika mereka sudah keluar dari Mesir melewati laut Tebrau, mereka berjalan di padang gurun yang pada saat itu mereka kehausan. Mereka oleh karena terancam oleh haus, mereka kemudian bersungut-sungut kepada Tuhan, apa yang kami minum?
Oh Bapak Ibu Saudara, bangsa ini bangsa yang penuh dengan sungut-sungut. Mereka jelas tahu perbuatan Tuhan yang besar, tetapi mereka bersungut-sungut. Ketika menghadapi tiba di kota Mara, tempat air itu pahit, Tuhan menyatakan mukjizat. Satu kayu ditaruh di perairan kemudian menjadi manis. Dan bukan cuma itu, mereka kemudian berjalan, tiba di Elim, ada 12 mata air, kemudian ada 70 pohon korma. Apakah selesai sungut-sungut bangsa Israel? Tidak Bapak Ibu Saudara. Di Keluaran 16 yang kita baca, oleh karena terancam lapar, bangsa Israel bersungut-sungut lagi di hadapan Tuhan. Sekiranya kami mati di Mesir dengan menghadap kuali berisi daging, Bapak Ibu Saudara. Mereka memilih mati di Mesir. Dengan sungut-sungut yang begitu parah, mereka datang kepada Tuhan. Oleh karena apa? Terancam oleh karena lapar. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, apa sesungguhnya motif bersungut-sungutnya bangsa Israel ini? Sederhana sekali Bapak Ibu Saudara. Hanya karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Betapa bebalnya bangsa ini bukan? Mereka masih ingat sekali 10 tulah. Mereka masih ingat sekali laut terbelah. Mereka masih ingat sekali air pahit menjadi manis. Dan betapa banyaknya pohon korma yang mereka bisa nikmati. Tetapi lagi-lagi mereka berkata, lebih baik kami mati di Mesir dengan duduk menghadap kuali berisi daging. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika umat Allah bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, pada saat itu mereka sedang meragukan, sungguhkah Tuhan bisa dipercaya? Sungguhkah Tuhan berkuasa? Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya sering kali membawa Maika pulang les itu gak langsung pulang ke rumah. Dia suka minta, mami muter-muter dulu ke belakang. Belakangnya rumah Citraland itu adalah daerah kontainer ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang pernah jalan sore di situ tahu. Di situ itu kalau sore itu rame sekali. Anak-anak itu senang ke situ karena itu surganya mainan. Di situ ada melukis, ada bumping itu ya, bola bumping begitu ya. Ada satu mainan yang saya paling males kalau Maika minta main begitu ya. Karena gak murah Bapak Ibu Saudara ya. Sekali main 15 menit 50.000 goban. Main apa? Main motor-motoran itu. Jadi kayak motor ATV, tahu ya 3 roda. Terus tapi ya itu dia modelnya ngegas begitu ya. Berapa kali mami naik? Enggak, kamu gak bisa. Aku bisa nih. Enggak, Maika gak bisa. Mami, Maika bisa. Enggak, kamu gak bisa. Jangan. Pulang. Les selanjutnya ke situ lagi. Minta lagi, rewel lagi. Mami, aku bisa. Enggak, kamu gak bisa. Jangan. Apalagi kalau saya disuruh mendampingi, saya gak bisa. Kaki saya agak pendek kan ya. Jadi kalau saya megang, saya takut jatuh juga. Jadi biasanya kerjaan bapaknya. Saya bilang, nanti sama Dedi aja. Dedi nanti setirin kamu. Enggak usah disetirin, Maika bisa. Enggak, kamu gak bisa. Akhirnya kami pulang lagi ya. Tapi saudara, kejadian begini berulang-ulang. Anak saya sampai kesel. Ih, mami nih. Katanya suka begitu kalau ngomelin saya. Mami nih gitu ya. Ya memang saya gak percaya. Masa anak saya bisa nyetirin motor begitu ya. Saya nyetir motornya pada saat kuliah baru bisa nyetir ya. Ini anak saya bisa katanya. Saya gak percaya. Tapi saudara kemudian minggu lalu pas malam-malam saya bawa sama mami saya sama Yanti main ke situ ya. Masih ada mainan itu. Waktu masih ada Harry, ada bapaknya, ada dedinya. Maika mau naik itu. Dedinya langsung gampang, oke. Terus saya bilang enak banget ya kalau sama saya kayaknya susah begitu ya. Kalau sama dedinya oke. Dia langsung beli kan ya. Saya bilang, Her, anakmu tuh belum bisa ya. Kamu harus yang setirin. Saya bilang, sudah bisa Mi, kata anak saya. Mami nih, dia bilang gitu ya, kesel ya. Terus saudara, Harry beli tiketnya, mereka naik. Dan orang pertama yang anak saya mau bawa, Bapak Ibu tahu siapa? Maika mau jadi abang Gojek katanya. Penumpang Maika yang pertama mami. Waduh, saya bilang, kamu gak bisa nak? Bisa katanya. Gak bisa, bisa. Saya gak percaya Bapak Ibu Saudara ya. Terus akhirnya Hedi bilang, sudah Dedi duluan. Dedinya naik, dedinya besar loh Bapak Ibu Saudara ya. Tahu ya Dedi saya, suami saya ya, yang ganteng itu, yang badannya besar. Nah, anak saya kecil, bawa motor ini, bonceng bapaknya. Bisa apa enggak saudara? Ternyata bisa loh. Anak saya satu putaran balik. Mami ini gak percaya. Mereka bisa katanya. Terus saya naik kan ya. Di sepanjang jalan itu dia ngomel, saya bilang cerita. Maika ini abang Gojek.
Dia bisa jadi tukang gojek. Mami masih gak percaya sama mereka kayak begitu ya. Kemudian saya tanya, mereka kesel ya? Kesel lah katanya. Mami nih gak percaya, mami nih. Dia suka begitu ya, ngocehnya begitu aja. Bapak saudara, apa rasanya tidak dipercaya? Gak enak kan ya? Seorang anak kecil aja kesel ketika tidak dipercaya. Bapak saudara punya pengalaman tidak dipercaya bukan? Bayangkan hari ini bangsa Israel yang kita baca adalah bangsa Israel yang tidak percaya pada Tuhan. Yang meragukan kesanggupan Tuhan. Kesel gak Bapak saudara? Kalau saya jadi Tuhan, saya ngebayangin ya. Waduh, murkanya besar dong. Ini jelas-jelas udah ngelihat saya mengadakan mukjizat 10 tulah. Laut terbelah, air pahit menjadi manis. Kurang apa? Kemudian bangsa ini mengatakan, lebih baik kami mati di Mesir. Bapak saudara, bangsa Israel gagal percaya kepada kuasa Tuhan yang sanggup memelihara. Bapak Ibu, bukankah ini juga menggambarkan kegagalan yang sering kali kita lakukan di hadapan Tuhan? Bukankah kita juga sering meragukan pemeliharaan Tuhan? Ketika kita lihat toko kita mulai sepi, kita mulai merasa gelisah. Oh, apa ini? Gimana caranya? Waktu kita melihat tagihan nota-nota belum dilunasi sama pelanggan, kita mulai gelisah dan memperlakukan karyawan mungkin dengan cara yang tidak tepat. Atau mungkin saat kita merasa target perusahaan tidak tercapai, kita mulai meragukan, oh Tuhan sungguhkah Engkau peduli pada saya, kenapa Tuhan tidak melakukan apapun. Atau mungkin saat kita menyaksikan tunggakan di rumah, bayar uang sewa sudah dekat, uang sekolah anak harus dibayar, kita bingung bagaimana cara memenuhi itu semua. Kemudian kita meragukan, sungguhkah Tuhan peduli, dan kemudian kita mulai mencari peruntungan di tempat-tempat yang tidak benar. Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah engkau dan saya juga sering gagal untuk percaya kepada Dia yang berkuasa itu? Lantas apa reaksi Tuhan? Apa yang menjadi sikap Tuhan ketika menemukan engkau dan saya menjadi orang yang begitu meragukan kuasanya? Kalau Maika kan cuma ngomel, mami nih, mami nih. Ibu saudara, kira-kira sikap Tuhan bagaimana kepada kita? Saya ngebayangin kalau saya jadi Tuhan, kepada Firaun aja Tuhan bisa binasakan tentara Mesir. Bukankah cukup mudah bagi Tuhan untuk membinasakan bangsa yang bersungut-sungut, yang bebal, yang tidak percaya ini? Bukankah begitu mudah Tuhan hanya perlu menurunkan tangannya untuk membuat engkau dan saya memahami betapa celakanya kita tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana sikap Tuhan? Ibu saudara, saya akan membacakan kembali ayat yang ke-12, 10 sampai yang ke-12. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel. Mereka, yaitu bangsa Israel, memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan reaksi manusia yang kecewa ketika tidak dipercaya. Pada bagian ini, dengan penuh belas kasihan, Tuhan tidak menunjukkan murkanya, namun Ia mengatakan, aku akan memenuhi kebutuhanmu. Tetapi menarik sekali Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan menjanjikan berkat makanan, roti di waktu pagi dan daging di waktu petang, apa yang kita lihat di ayat ke-10 ini? Selagi Harun berkata-kata, Harun belum selesai bicara kepada bangsa Israel, Tuhan menyatakan diri di padang gurun. Tuhan menyatakan kemuliaannya di padang gurun. Oh Bapak Ibu Saudara, melihat kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang teramat mulia. Dan itu Tuhan hantarkan, Tuhan perlihatkan kepada bangsa yang bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan betapa murahnya Tuhan kita itu. Betapa berbelas kasihannya Tuhan itu kepada umatnya yang jelas-jelas begitu mengecewakan, begitu mendukakan hatinya. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ketika pertama kali saya membaca teks ini beberapa tahun yang lalu,
Imajinasi saya berkembang. Saya seolah-olah membayangkan ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, maka Tuhan akan murka dan marah, menghanguskan bangsa Israel. Ternyata tidak. Kemuliaan Tuhan ini adalah kemuliaan yang penuh dengan kehangatan dan kasih. Sebab kenapa? Ia kemudian menjanjikan roti dan daging bagi bangsanya yang bersungut-sungut, yang terancam karena lapar itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, bukan cuma di bagian itu saja. Di bagian penutup daripada janji pemeliharaan Tuhan, Tuhan mengungkapkan sebuah kalimat yang begitu penting, yang begitu indah. Di ayatnya yang ke-12. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya yang sudah terus kepada bangsa Israel yang terus menerus bersungut-sungut, Tuhan menyatakan kemuliaannya bukan sekedar berjanji untuk memelihara, tetapi ia juga memberikan penekanan yang pasti bahwa ia rindu untuk dirinya dikenal oleh bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi ketika Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, sekali-kali itu bukan cuma urusan supaya perut ini kenyang, tidak. Tetapi Tuhan merindukan agar umat yang mengenal Dia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ulangi. Ketika Tuhan mencukupkan kebutuhan daripada umatnya, bukan sekedar urusan untuk mengatasi perut yang kosong, bukan. Tetapi adalah sebuah usaha agar Tuhan dikenal oleh umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi situasi apapun dalam kehidupan ini, perut kita boleh saja kenyang, permasalahan kita boleh saja ada solusi, ada jalannya. Tetapi kalau pengenalan kita kepada Tuhan tidak semakin bertambah, ada yang salah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ulangi. Apapun permasalahan hidup kita, perut kita boleh kenyang, tabungan kita bisa ada, permasalahan kita bisa jadi ada solusinya. Tetapi engkau dan saya kalau tidak semakin mengenal Tuhan, ada yang salah dengan hidup kita. Sebab kenapa? Tuhan berkata, ketika Ia memelihara hidup kita, Ia mau supaya engkau dan saya semakin mengenal Dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pengenalan seperti apakah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan tuntut daripada umatnya? Mari kita membaca bagian yang kedua dari perikop kita hari ini, yaitu Keluaran pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-30. Pengenalan seperti apakah yang Tuhan rindukan terjadi di tengah-tengah umatnya untuk mengenal Dia. Keluaran 16 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-30 kita akan membaca bergantian kembali Bapak Ibu Saudara ya. Ini menolong Bapak Ibu Saudara dan saya untuk sama-sama tetap bisa konsentrasi. Mari kita bangkit berdiri sebentar, merenggangkan otot kita. Kita akan membaca bagian ini, 6 ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca di ayat ke-25, Bapak Ibu Saudara melanjutkan di ayat ke-26, demikian sampai dengan ke-30. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Silakan duduk, selamat beristirahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu sekali ceritanya, bangsa Israel diberikan roti oleh Tuhan. Roti ini diberikan nama oleh bangsa Israel sebagai mana. Apakah itu? Bapak Ibu Saudara, ini bukan sebuah pertanyaan, tapi memang ini adalah arti mana itu. Mana itu artinya apa itu? Mana ini adalah sebuah makanan yang diolah dari bahan yang mereka nggak tahu apa itu. Jadi waktu mereka mendengar janji Tuhan bahwa besok kamu akan melihat
butir-butir putih untuk menjadi bahan makananmu, bangsa Israel bertemu ke padang dan menemukannya. Mereka berkata, apa itu? Mana? Dan hari itulah mereka menyebut makanan itu adalah mana, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dengan memberikan nama mana ini, apa itu? Ini memberikan sebuah jawaban bahwa memang makanan yang orang Israel terima hari itu adalah makanan yang asing, yang tidak pernah ada sebelumnya. Walaupun kalau diteliti, Bapak Ibu Saudara kalau baca Wikipedia, baca Google begitu ya, baca komentari, kalau ada guru-guru sekolah minggu yang punya bahan persiapan, ketika bertemu dengan mana ini, mungkin ada yang memberikan spekulasi macam-macam. Oh, mana itu adalah dari kotoran kutu yang membuang ampasnya berhamburan, tetapi itu bisa dimakan seperti getah pada tanaman dan sebagainya. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah sangkalan yang cukup masuk akal. Kalau memang itu sesuatu yang lumrah pada saat itu, tentu bangsa Israel tidak akan bertanya apa itu, gitu ya. Tapi dengan jelas bangsa Israel mempertanyakan apa itu, mana, maka mereka sebut sebagai mana. Bapak Saudara, ini adalah sebuah tanda bahwa memang bangsa Israel juga mengagumi, mereka kaget apa yang Tuhan berikan, apa itu. Dan Tuhan memberikan instruksi yang jelas sekali. Mereka mengumpulkannya pagi itu, kemudian mereka perlu mengolahnya menjadi roti. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika melihat mana ini diberikan, bangsa Israel hanya perlu keluar untuk memungutnya. Mungkin di antara kita hari ini bisa berpikir enak hidup pada masa itu ya. Gak perlu ngapa-ngapain, keluar pintu, udah ada bahan makanan. Udah ada beras di depan teras, udah ada tepung, udah ada gula, udah ada minyak. Enak dong ya. Hidup pada zaman itu betapa bahagianya, gak perlu ngapa-ngapain. Ibu Saudara, sungguh itu pemikiran yang keliru. Alkitab mencatat, meski memang Tuhan menurunkan bahan makanan tiap hari, tetapi Tuhan perintahkan, engkau perlu tiap-tiap hari ke padang untuk mengumpulkannya. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberikan janji pemeliharaan lewat roti pada waktu pagi dan daging pada waktu petang, bangsa Israel tidak pernah disuruh malas-malasan, bukan. Jadi bicara soal pemeliharaan Tuhan, tidak pernah bicara soal umat Tuhan yang dibiarkan untuk hidup apa adanya, sekedar saja, cuma perlu duduk ongkang-ongkang kaki. Tidak. Tuhan memberikan perintah yang jelas sekali. Engkau perlu tiap-tiap hari ke padang mengumpulkannya. Tuhan memelihara umatnya dengan tiap-tiap hari meminta umat yang perlu pergi ke padang. Bapak Ibu Saudara, yang membingungkan bagi saya ketika membaca kisah ini, kan bisa saja Tuhan sekali karena Tuhan memberikan banyak, sudah aja dong kita kumpulkan banyak-banyak begitu ya. Sekalian diolah untuk besok. Bisa kalau orang Chinese yang hidup pada masa itu pasti begitu tuh modelnya tuh. Nimbun, kita suka nimbun ya. Siapa hari ini yang punya Indomie di rumah lebih dari 10, gula lebih dari 2 kilo. Kenapa? Karena kita suka nimbun. Gampang, biar besok enggak repot. Enak begitu kan ya. Tapi kenapa Tuhan tidak izinkan? Kenapa Tuhan tidak izinkan? Ada umat Tuhan yang mencoba untuk mengumpulkan lebih, disimpan sampai besok. Apa yang terjadi? Busuk dan berulat. Tuhan mengatakan sungguh bebal. Kenapa Tuhan mendorong tiap-tiap hari? Bapak Saudara, sederhana sekali. Ketika umat Tuhan perlu tiap-tiap hari keluar, artinya mereka tiap-tiap hari bergantung kepada pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari, bukan? Ketika mereka sudah mengumpulkan lebih, mereka sudah duduk santai, mereka sudah tidak peduli hari ini Tuhan kerja gak kerja, Tuhan kasih gak kasih, I don't care. Sudah ada. Tidak. Tuhan meminta umatnya tiap-tiap hari ke padang mengumpulkan bahan makanan. Artinya tiap-tiap hari Tuhan mengajarkan umatnya untuk bergantung kepada Tuhan, untuk melihat pemeliharaan Tuhan, untuk dengan yakin tiap-tiap hari Tuhan sediakan. Sehingga ketika bicara soal pemeliharaan Tuhan, Allah memelihara tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari Tuhan mengundang umatnya untuk bergantung kepadanya. Dan tiap-tiap hari umat Tuhan perlu apa? Perlu bekerja, Bapak Ibu Saudara. Hari ini banyak orang Kristen yang memurahkan anugerah Tuhan. Karena Tuhan nanti tolong. Karena Tuhan pasti pelihara, duduk saja di rumah. Bapak Saudara, ini menyalahi apa yang Tuhan
tuntut daripada umatnya. Tuhan sungguh memelihara tiap hari? Yes. Apakah Tuhan kemudian meminta kita tiap hari tidur saja? No. Tiap-tiap hari perlu bekerja. Jadi ketika Allah berbicara tentang Allah yang memelihara, adalah Allah yang tiap-tiap hari rindu melihat umatnya bergantung kepadanya. Yang tiap-tiap hari umat Tuhan perlu bekerja. Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti di situ. Ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan tiap-tiap hari menuntut umatnya untuk pergi bekerja bergantung kepadanya, apa yang kemudian terjadi? Ada satu hari Sabat, Bapak Ibu Saudara. Ini menarik sekali. Di luar nalar, Tuhan sepertinya nggak konsisten gitu ya. Kalau memang Tuhan itu makanan tidak bisa disimpan sampai besok, ya sudah, berlakukan sama tiap hari. Begitu kan ya? Senin sampai hari pertama sampai hari ke-7, biarlah itu begitu. Tetapi menarik, Tuhan konsisten ketika ia menyatakan ada kemuliaan Tuhan yang ia menyatakan kepada umatnya. Konsistennya Allah itu terlihat pada hari ke-7 itu. Ketika di hari ke-6, hanya di hari ke-6, mana itu boleh dikumpulkan lebih untuk 2 hari. Dan aneh sekali. Sepertinya ulat-ulat ini tahu hari, Bapak Ibu Saudara ya. Nggak tahu mereka belajar atau sekolah di mana. Ulat-ulat belatung di roti ini kok bisa ngerti besok Sabat mereka nggak boleh datang. Tapi ketika besok nggak Sabat mereka muncul di perkemahan orang Israel. Kayaknya para ulat ini juga sekolah ya. Saya nggak ngerti gimana mereka belajarnya. Tapi yang jelas Tuhan kerjakan itu. Di hari ke-6 para ulat itu tidak datang. Nggak berani datang. Bapak Ibu Saudara, dan di hari ke-6 itulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Para umat boleh mengumpulkan lebih. Di hari ke-7 mereka menikmati roti yang diolah 1 hari sebelumnya. Sebab kenapa? Di hari ke-7 menjadi hari nonton kartun. Hari dimana boleh ngelondor sampai siang, molor gitu. Tidak. Hari ke-7 menjadi hari yang dikhususkan oleh Tuhan. Agar umat ini khusus bagi Tuhan. Hari ke-7 menjadi hari peristirahatan di mana umat Tuhan tidak diperbolehkan untuk mengerjakan yang lain. Kenapa? Karena mereka diminta oleh Tuhan untuk mengkhususkan hari itu bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah yang memelihara tiap-tiap hari adalah Allah yang tiap-tiap hari sebenarnya begitu merindukan untuk bertemu umatnya. Hanya Bapak Ibu Saudara, di hari yang ke-7 menjadi hari yang dia khususkan, dikondisikan agar umatnya bertemu dengannya. Tetapi celakanya Bapak Ibu Saudara, hari ini begitu banyak anak-anak Tuhan yang justru ketika semakin tahu Tuhan pelihara, semakin buat usaha ramai, semakin gak cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa ikutin ini? Semakin sadar Tuhan pelihara, semakin tidak cari Tuhan. Padahal Tuhan memberikan berkat lebih di hari ke-6 supaya hari ke-7 itu mencari Tuhan. Tapi justru terbalik Bapak Saudara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, memang konteks Sabat berbeda zaman dulu sama konteks pada saat itu dengan hari ini. Pada Sabat mula-mula memang bangsa Israel tidak diperbolehkan melakukan apapun. Tidak boleh ngapa-ngapain. Hanya boleh berdiam untuk dikuduskan bagi Tuhan. Memang tidak bisa kita terapkan secara total seperti itu pada saat sekarang ini. Hari Minggu tidak boleh buka usaha, kemudian kita mulai mengkafir-kafirkan orang yang buka usaha di hari Minggu. Bukan seperti itu. Tetapi satu kebenaran yang masih tetap sama. Tuhan minta, sebenarnya bukan cuma 1 hari Tuhan minta kita mencari Dia. Tetapi Tuhan sudah menetapkan 1 hari yang dikondisikan, dikhususkan. Supaya engkau dan saya jangan sampai tidak mencari Tuhan di hari itu. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks kita hari ini, Tuhan hanya meminta kita Sabat, mengkhususkan Tuhan itu, mencari Dia di dalam ibadah, tidak seharian, tidak lebih dari 2 jam Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali kepada apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Ketika Ia memelihara hidupmu dan hidupku dengan berkat lebih, dengan usaha pekerjaan yang perlu engkau kerjakan. Tetapi justru jangan sampai itu membuat engkau dan saya tidak bertemu dengan Tuhan. Ambil waktu 1 jam sampai 2 jam untuk mencari Tuhan. Sebab kenapa? Allah yang memelihara tiap-tiap hari adalah Allah yang merindukan tiap-tiap hari bertemu engkau dan saya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika hidup kita tiap-tiap hari mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi dengan hidup kita? Hidup kita akan menjadi hidup yang disaksikan berbeda dengan orang-orang.
Bapak Saudara bisa bayangkan bangsa Israel pada masa itu, mereka makan sesuatu yang asin, yang mana itu. Kemudian mereka dilihat oleh bangsa-bangsa, aneh ini hari ke-7 bangsa Israel pada di kemah aja gak keluar. Apa yang kemudian bangsa-bangsa ini lihat? Bangsa Israel berbeda dengan orang-orang yang lain. Itu akan menjadi sebuah kesaksian. Begitu juga dengan hidupmu dan hidupku. Ketika engkau tiap-tiap hari mencari Tuhan, dan engkau benar-benar mengkhususkan, merindukan mencari Dia di hari Minggu, di hari beribadah, apa yang kemudian orang lain akan lihat? Hidupmu dan hidupku akan menjadi kesaksian, bukan? Sehingga Allah yang memelihara tiap-tiap hari adalah Allah yang merindukan tiap-tiap hari engkau bertemu dengannya, dan hidup kita pada akhirnya tiap-tiap hari bersaksi bagi Tuhan. Itulah yang Tuhan rancangkan ketika Ia berkata Ia sebagai Allah yang memelihara, Allah yang mencukupkan kebutuhan hidup kita. Jadi berjalan bersama dengan Allah yang mencukupkan adalah berjalan bersama dengan Allah yang memenuhi kebutuhan kita, adalah Allah yang kemudian menyatakan kemuliaannya. Dan Allah yang menyatakan kemuliaannya adalah Allah yang tiap-tiap hari merindukan umatnya bergantung kepadanya, yang tiap-tiap hari umatnya perlu bekerja, yang tiap-tiap hari umatnya perlu mencari Tuhan, yang tiap-tiap hari kita diminta untuk bersaksi bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah Kristus sendiri sudah menjadi teladan bagi engkau dan saya ketika Ia berkata, "Akulah roti hidup." Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sendiri sebagai roti hidup bagi hidupmu dan hidupku. Artinya apa? Ia yang menjanjikan anaknya sebagai jawaban bagi engkau dan saya. Ia berjanji akan memenuhkan apapun yang menjadi pergumulan hidupmu ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Siapa yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau anaknya yang tunggal saja tidak Ia sayangkan, Ia berikan kepada engkau dan saya, bukankah terlebih kebutuhan hidup kita Tuhan pasti akan berikan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya menutup firman Tuhan hari ini dengan kisah figura jam tangan ini. Suatu kali ada seorang pengusaha tekstil batik yang mengundang seorang hamba Tuhan datang ke rumahnya. Seorang pengusaha ini adalah seorang pengusaha yang sukses. Dia punya pabrik tekstil, pabrik yang nasional. Kemudian hamba Tuhan ini datang ke rumahnya sambilan ngobrol-ngobrol. Kemudian hamba Tuhan ini melihat figura ini, Bapak Saudara. Dari sejauh Bapak Saudara bisa ngelihatnya apa isinya ya. Adalah isinya jam tangan tua. Di atasnya itu ada sebuah tulisan, "Tuhan pelihara tiap waktu." Hamba Tuhan ini kemudian penasaran, dia tanya, "Pak, itu figura apa?" Kemudian Bapak ini dengan semangat, duduk. Memang ini adalah figura yang dipajang di ruang tamu. Duduk, saya mau cerita, katanya gitu ya. Kemudian pengusaha ini berkisah, "Saya pakai jam tangan yang pertama saya itu sampai mati, sampai rusak begitu. Ini ada jam tangan saya yang pertama. Saya pakai waktu tahun 60-an. Waktu saya menjadi seorang kuli angkut di pasar." Terus, "Bapak pernah jadi kuli?" "Ya, saya jadi kuli. Saya ingat sekali, setiap kali saya pakai jam ini, saya terus melihat, waktu saya kerja saya lihat jam. Karena saya khawatir, kalau sudah jam 6 sore, pasar sudah harus tutup. Tidak ada lagi barang yang perlu diangkut. Saya perlu was-was hitung-hitung, cukup gak uang untuk saya bawa pulang. Saya cuman minta gak lebih dari 10.000 untuk bisa kasih makan orang seisi rumah. Setiap kali mau jam 6, saya pasti deg-degan," katanya. "Saya pasti akan cek berapa jam lagi mau jam 6. Uang saya sudah cukup belum?" Biasanya kalau jasa angkut itu satu kali angkutan 100 sampai 200 rupiah. Ibu saudara, Bapak ini berkisah dia menjalani hari-hari itu. Dan itu selalu membuat dia melihat, ketika dia melihat jam, perasaan bercampur aduk. Sebentar lagi jam 6 sore, uang terkumpul cukup atau belum? Tapi Bapak ini kemudian bersaksi, setiap jam 6 sore, angka jarum panjang itu lewatin 12. Saya tahu, saya perlu beriman pada Tuhan. Kadang saya bawa pulang 10.000 lebih 100 rupiah. Kadang saya bawa pulang 9.000.
Kadang saya bawa pulang 8.000. Tapi saya ingat jam tangan saya. Tuhan kasih saya bekerja sampai jam 6 sore. Tuhan kasih saya sekian pendapatan per hari. Saya pulang. Tentu banyak kekhawatiran karena di rumah banyak anak-anak perlu dikasih makan. Tapi bertahun-tahun saya jadi kuli angkut. Saya tidak pernah lihat anak saya minta-minta di jalan, minta makan. Kenapa? Karena Tuhan pelihara. 1 jam mati, saya ganti jam yang kedua. Saya masih tetap jadi kuli angkut. Tuhan tetap pelihara, Tuhan pelihara. Kadang kalau cuma 9.000 gimana Pak? Anehnya itu, waktu 10.000 saya tidak makan mewah. Waktu 9.000 saya tidak kurang makan. Kami cukup. Karena Tuhan memelihara. Bapak Ibu Saudara, hari ini si pengusaha kemudian bercerita, hari ini saya jadi punya usaha tekstil. Saya tidak mau buang jam tangan saya ini. Saya sengaja taruh. Saya taruh di ruang tamu. Supaya semua orang kalau datang tuh bisa lihat. Waktu orang lihat tuh saya mau cerita. Tuhan sudah pelihara saya dari saya jadi kuli angkut. Sampai dengan hari ini. Hari ini apakah kemudian saya bilang Tuhan cukup pemeliharaan Tuhan saya sudah bisa sendiri? Tidak. Sampai hari ini pun jam tangan saya terus saya taruh di gitu. Saya gantung. Setiap kali rusak saya gantung. Setiap kali rusak saya sudah gantung. Artinya apa? Saya mau terus mengamini Tuhan pelihara setiap waktu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi figura pemeliharaan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi ingat-ingatan bagaimana Tuhan sudah memelihara hidupmu dan hidupku? Bagi sebagian orang mungkin jam tangan mengingatkan mereka tentang Tuhan yang memelihara tiap waktu. Mungkin bagi sebagian yang lain bekas operasi adalah bukti nyata Tuhan sudah memelihara dan menyelamatkan. Mungkin di sebagian orang yang lain dengan melihat kondisi kesehatan yang tidak baik, namun Tuhan tolong hari ke hari, itu menjadi sebuah figura yang mengingatkan pemeliharaan Tuhan. Apapun kondisi hidup kita, apapun isi figura pemeliharaan Tuhan, maukah kita tiap-tiap hari ingat, tiap-tiap hari bergantung kepadanya, tiap-tiap hari bekerja, tiap-tiap hari mencari Tuhan, tiap-tiap hari bersaksi bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajari kami untuk tidak meragukan Engkau Allah yang memelihara tiap-tiap hari. Ajari kami untuk percaya dan mengakui bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah gagal memelihara hidup kami. Jikalau anak-Mu yang tunggal tidak Engkau sayangkan bagi kami ya Tuhan, Engkau berikan bagi kami. Apalagi yang kami bisa ragukan, seolah-olah Tuhan tidak akan memberikannya kepada kami. Entahkah itu kesehatan, entahkah itu kecukupan akan kebutuhan hari-hari, entahkah itu kondisi keluarga yang baik, apapun itu ya Tuhan. Ajari kami untuk melihat dan percaya kepada Engkau, Allah yang memelihara tiap-tiap hari. Bagi setiap kami yang hari ini belum memiliki figura pemeliharaan Tuhan yang menjadi ingat-ingatan betapa Tuhan sudah memelihara kami. Ya Tuhan, pertemukan kami secara pribadi dengan momen-momen khusus yang bisa kami jadikan kesaksian, yang bisa kami jadikan cerita kepada orang-orang tentang betapa ajaibnya Tuhan memelihara kami. Ya Tuhan, bekerjalah. Ya Tuhan, bermurahlah atas kami. Tuntunlah setiap kami umat-Mu yang lemah ini, yang begitu mudah bersungut-sungut, yang begitu mudah khawatir, yang begitu mudah gelisah ya Tuhan. Untuk kami sekali-kali tidak meragukan akan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.